Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Oke, pelajaran bahasa Banjar hari ini adalah tentang partikel. Apa itu partikel? Partikel adalah kata fungsi atau embel-embel di belakang kata, di belakang suatu kata. Nah, partikel itu tidak mengubah kelas dari suatu kata ya. Contohnya kata aku itu kan termasuk dalam kelas kata benda. Nah, kemudian setelah ditambah dengan imbuhan gin, maka tidak akan berubah, tetap menjadi kata benda. Nah, kalimatnya itu seperti aku gin hendak jua mamakan hintalu. Nah, gin itu yang disebut dengan partikel. Oke, pertama kita akan membahas macam-macam partikel dan contohnya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan mengisi titik-titik yang harus diisi dengan partikel. Oke, macam-macam partikel dan contohnya. Nah, partikel itu ada 3. Partikel yang ditulis serangkai dengan kata awalnya, kata yang mendahulunya. Kemudian ada juga partikel yang kedua, partikel yang ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kemudian yang ketiga ada partikel yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang partikel yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, di 10 di sini yaitu gin, pang, lah, kah, aja, ja, ha, lih, am, dan tupang. Oke, yang pertama partikel gin. Nah, kalimatnya seperti ini. Adingku gin, badi yang di Banjarbaru jua. Nah, gin di sini artinya adalah juga. Jadi artinya di sini adikku juga tinggal di Banjarbaru. Yang kedua partikel pang. Contoh kalimatnya, kakak pang manawa akan ading, pambihannya inya menangis. Nah, pang di sini bisa berarti akibat atau gara-gara. Nah, gara-gara kakak nih menertawakan adik, jadinya si adik menangis. Yang ketiga partikel lah. Nah, contoh kalimatnya, sudah mencariakan, inya jualah nang disuruh menggawiakan. Nah, lah di sini berarti juga dan itu juga ada tingkatannya, ada dua kali gitu. Sudah dia yang mencari, dia juga yang mengerjakan. Yang keempat partikel kah. Nah, contoh kalimatnya, menggawi tugas sorangan kah, badua kah, yang penting tuntung. Nah, kahnya di sini artinya ataupun. Jadi artinya mengerjakan tugas sendiri ataupun berdua, yang penting selesai. Nah, yang kelima partikel aja. Aja. Kalimatnya, inya aja nang tulak madam, kakawalannya tetap bahuma di kampung. Nah, aja di sini artinya saja. Dia saja yang berangkat merantau. Teman-temannya tetap bertani di kampung. Kemudian yang keenam, ja, partikel ja. Kalimatnya contohnya, mama tulak sorangan ja ke rumah Nini. Nah, di sini aja dengan ja sebenarnya sama artinya adalah saja. Cuman kalau yang aja tadi itu dipakai setelah kata ganti orang. Contohnya tadi inya aja. Nah, kalau ja itu dipakai setelah kata sifat. Nah, tadi contohnya mama tulak sorangan ja. Nah, sendiri aja. Dan sendirian itu adalah kata sifat. Jadi beda ya antara aja dan ja.
Kalau aja dipakai itu setelah kata ganti orang, kalau ja dipakai setelah kata sifat. Yang ketujuh, H, partikel H. Contoh kalimatnya, sudah seharian Maunjun, si Udin dapat iwak saikungan H. H-nya di sini adalah artinya hanya atau cuma. Sudah seharian mancing, si Udin cuma dapat ikan seekor. Kemudian yang ke-8, partikel lih. Nah, contoh kalimatnya, Pina banyak banar lih nang kasitu. Nah, lih di sini artinya ya. Artinya banyak sekali ya yang pergi ke sana, banyak sekali ya. Pina banyak banar lih. Ke-9, partikel am. Nah, contoh kalimatnya, iya am, aku heran juga. Nah, di sini artinya am adalah maka dari itu, makanya aku juga heran gitu. Yang ke-10, partikel tupang. Contoh kalimatnya, ikam tupang nang pambungasnya disia. Nah, artinya kamu saja yang paling cantik. Jadi itu adalah suatu penegasan, ikam tupang, inya tupang paharatnya. Nah, contoh kalimatnya seperti itu. Kemudian partikel selanjutnya yang ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya adalah pun. Nah, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Jadi setelah kata dasarnya kemudian diikuti dengan partikelnya, tapi menulisnya terpisah. Contohnya yang pertama, apapun yang dimakannya, inya tetap kurus. Apapun yang dimakan oleh dia tetap kurus. Kemudian contoh lainnya, hendak bulik pun sudah kada lagi kendaraan. Nah, kemudian partikel yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Artinya kata partikelnya dulu baru diikuti dengan kata dasarnya. Nah, di sini adalah partikel par. Contohnya, si Amin digaji per Januari 2019 tadi. Jadi parnya dulu, partikel parnya dulu baru diikuti dengan kata selanjutnya, dan itu ditulis terpisah. Kemudian contoh selanjutnya, kakak manukar limau par bijian. Artinya per biji. Dia membeli jeruk per biji. Oke, sesi selanjutnya kita lanjutkan mengisi kalimat dengan partikel. Yang pertama, ulun haja titik-titik mengantarakan buku ke rumah pian. Nah, kira-kira partikel yang cocok adalah betul, gin. Ulun haja gin mengantarakan buku ke rumah pian. Nomor 2, mama titik-titik menyuruh ulun mbak impuan ading. Ulun jadinya kada sekolah, akibatnya kada naik kelas. Nah, ini seperti yang dicontoh tadi ya. Akibat, gara-gara. Berarti jawabannya adalah pang. Mama pang menyuruh ulun mbak impuan ading. Ulun jadinya kada sekolah, akibatnya kada naik kelas. Nomor 3, ulun takutan bajalan malam sarunganan. Hakun titik-titik ian mengawani ulun. Jawabannya kira-kira. Nah, di sini ada kata tanya. Hakunkah ian mengawani ulun? Nomor 4, ayu titik-titik ulun sakulah basapeda. Kada usah diantar. Nah, di sini kata yang partikel yang cocok adalah ha. Nah, di sini ayu ha ulun sakulah basapeda, kada usah diantar. Artinya itu sebuah kepasrahan. Nomor 5, gamah titik-titik inya belajar sarungan. Bukan belajar sarungan ya, maksudnya belajar sendirian. Gamah itu artinya biar aja. Nah, jadi partikel yang cocok adalah ja.
Gamah jainya belajar sarungan. Nah, biarkan saja dia belajar sendiri. Nomor 6, Udin tarabah basa peda, inya jua titik-titik kada hati-hati. Maka partikel yang paling cocok adalah lih, inya jua lih kada hati-hati. Terus nomor 7, samana bagawi di kantor, inya jua titik-titik nang bagawi di rumah. Nah, partikel yang paling cocok adalah lah, samana bagawi di kantor, inya jua lah nang bagawi di rumah. Nomor 8, inya kada sugih, titik-titik kawa maulah rumah. Nah, partikel yang paling cocok adalah pun, inya kada sugih pun kawa maulah rumah. Artinya meskipun dia tidak kaya, dia bisa bikin rumah. Nomor 9, Ahmad bagawi bangunan diupah titik-titik hari. Nah, sudah pasti ya, partikel yang paling cocok adalah par. Ahmad bagawi bangunan diupah par hari. Nomor 10, ulun kada kawasaruan, pian hak titik-titik nang mewakilinya. Jawabannya ja, pian haja nang mewakilinya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang partikel. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan bantu orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.